Sedangkan yang kedua itu berharapnya, ya Allah, aku ibadah karena aku tahu Engkau Maha Mulia, maka aku memuliakanmu dengan ibadah. Ya Allah, hamba bersyukur karena hamba tahu setiap nikmat dan rezeki adalah pemberianmu, ya Allah. Jadi bentuknya adalah kecintaan untuk memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati, yang telah berada di tengah-tengah kita, yaitu Ustaz Khairuddin, yang dalam hal ini pada kajian subuh ini akan menyampaikan kajian rutin kita ya, yang berjudul Ibadah Lillah Syarat Berkah. Yang sama-sama kita hormati juga Ketua Masjid Fisabilillah, yaitu Ustadz Abdullah Fikri beserta para jajarannya. Yang sama-sama kita hormati juga ada Ustadz Nobi, Ustadz Muhtaqor, dan Ustadz yang lainnya yang tidak bisa disebut satu persatu. Dan juga yang sama-sama kita hormati juga para sesepuh yang hadir, insyaallah istiqomah hadir di kajian subuh ini, dan bapak-bapak, ibu-ibu juga. Sini ada dari majelis taklim juga, ada dari sesepuh juga, yang insyaallah istiqomah hadir di kajian rutin subuh ini. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita di sini diberi nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat iman dan Islam. Dan kita di sini sudah diberi kesempatan, ditakdir untuk dapat hadir di kajian rutin ini, insyaallah mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa salawat beri salam kita sampaikan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, yang membawa kabar gembira bagi kita semua yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan membawa peringatan bagi orang yang tidak beriman, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita sampaikan selawat kepada beliau, pada keluarganya, pada para sahabat, dan semua orang yang mendakwahkan agama Islam, dan juga seluruh umatnya. Semoga kita juga termasuk di dalamnya dan diakui sebagai umatnya, sehingga bisa mendapat syafaat yang akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, marilah kita buka kajian rutin subuh kita ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya yaitu acara inti. Acara inti kajian rutin subuh kita ini dengan judul Ibadah Lillah Syarat Berkah. Secara langsung dan secara live ya, di online, akan langsung disampaikan oleh Ustadz Ahmad Khairuddin MECDEV. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Siswa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah nikmatihi tatimmus salih. Bersyukur pada Allah, alhamdulillah dengan nikmat dunia Allah kita dapat melaksanakan perintah-perintah Allah, dan pada pagi ini kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid yang insyaallah berkah Allah. Di lain itu nikmat-nikmat lain yang Allah berikan rasanya menjadi pelengkap setiap jalan hidup kita, menjadi sarana yang memudahkan setiap aktivitas dari kita semua, sehingga alangkah baiknya jika kita berusaha menjadi adil dan syukur, menjadi bagian dari yang Allah sebutkan sebagai abdan, hamba yang selalu bersyukur kepada Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat beriring salam semoga terus tercurah limpah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita terus mengharapkan nantinya kita mendapatkan syafaat ummah dari beliau, sehingga usaha yang kita lakukan untuk mendapatkan syafaat itu diantaranya menunjukkan kecintaan kepada dia dengan memperbanyak sholawat kepada dia, membiasakan lisan kita menyebut nama beliau, memuji beliau, sehingga terbiasalah lidah ini. Kalau kita kemarin diajarin satu takwa sholat, kalau sekiranya memang bisa berpindah dari sholat wajib ke sholat sunnah ini dari tempatnya, tujuannya apa? Untuk mencari syahid-syahid baru, atau apa istilahnya itu, saksi, mencari saksi-saksi bahwa amal soleh kita itu benar terlaksana. Pindah satu tempat, biasanya kalau di ujung sana, dan kalau di ujung sana insya Allah ada Pak Muzali misalnya, itu sajadah kita yang kita jadikan tempat bersujud menjadi saksi kita. Begitupun lidah dan lisan kita ini, bibir kita ini juga bisa menjadi saksi. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Apapun yang kita gunakan dalam proses ibadah itu akan menjadi saksi, dan bersyukur dengan keburukan yang kita lakukan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sama-sama kita muliakan, kita hormati Ketua Masjid Fisabilillah Ustaz Fikri, para hadirin sekalian, seperti orang-orang tua kami semuanya, Pak Ghazali, dan bapak yang lainnya. Mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu ibu-ibu yang hadir, tanpa mengurangi rasa hormat. Mudah-mudahan kita semua ditakdirkan Allah menjadi hamba-Nya yang selalu bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Tema yang diangkat pada pagi ini adalah tentang lillah. Berapa banyak amal soleh yang dilakukan oleh seseorang akhirnya menyebabkan tidak dapat keuntungan apapun. Kalau dalam hadis-hadis tentang puasa misalnya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, syarat dari setiap amal soleh, terutama dalam shaum, adalah iman wa ihtisaban, dan pengharapan ridha Allah. Dan di situ juga disampaikan berapa banyak orang yang shaum, gitu kan, tapi ternyata dia hanya mendapatkan ju'an atas, dia mendapatkan lapar dan dahaga saja. Berapa banyak yang qoma Ramadan, melaksanakan sholat di malam hari Ramadan, tidak dapat apa-apa kecuali lelah-lelah saja.
Dan begitu pun dengan amal-amal soleh lainnya. Ternyata jika amal soleh itu tidak dilaksanakan dengan lillah, yang ada hanyalah lelah saja. Maka kita tidak berharap kalau apa yang kita lakukan ini, kita datang kajian subuh, kita melaksanakan sholat jamaah, yang didapat bukanlah ridho Allah, tapi lelah-lelah saja. Jadi amalnya lelah, bukan lillah. Amalnya hanya dapat lelah, tidak dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah nasihat yang disampaikan oleh Imam Ibnu Athaillah. Syarah hikmah ke-15. Al-a'malu surun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Ini dijelaskan oleh Kiai Haji Shalih Darat dalam buku beliau Syarah Hikam. Amal perbuatan itu laksana kerangka yang tegak, sedangkan ruh atau jiwanya ialah adanya rahasia ikhlas ketulusan dalam amal perbuatan. Banyak sekali amal-amal perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, dan semuanya tergantung dengan kualitas diri masing-masing orang. Amal zahir itu, kata beliau, bagaikan kerangka yang tegak, sementara ruh yang menjadi inti dari amal saleh itu adalah keikhlasan yang ada dalam setiap amal yang dilakukan. Sesungguhnya amal perbuatan itu jika tanpa ruh, maka tadi layaknya kalau misalnya manusia tanpa ruh itu hanya sebatas kerangka kosong saja. Kita melihat ada jenazah, itulah layaknya amal soleh tanpa keikhlasan. Tidak bisa bergerak, ya begitu saja. Ada barang zahirnya, tapi dia layaknya tiada. Dan kita mengetahui bahwa ikhlas itu, ya menurut beliau, bermakna bermacam-macam. Ya. Tergantung dengan kualitas amal yang dikerjakan oleh seseorang tersebut. Jadi menurut Kiai Haji Shalih Darat, salah satu ulama besar Indonesia, beliau membagi menjadi 3 tingkatan keikhlasan. Ikhlas yang pertama adalah ikhlas abidin, yaitu ikhlasnya orang yang ahli ibadah. Yang mereka lakukan adalah hendaknya menjaga amal soleh jauh dari riya. Ya, terutama riya khafi yang kadang-kadang muncul karena umumnya orang yang sudah baik dalam ibadahnya jauh-jauh dari riya, berharap amal soleh itu dilihat orang lain. Insya Allah kita dijauhkan dari hal itu. Namun terkadang hati yang berbolak-balik ini sering sekali ya tergerak tergerak untuk mengharap nilai dari makhluk Allah. Maka dari itu beliau memberikan nasihat ya bahwa ikhlas tingkatan pertama yang dilakukan atau dirasakan oleh ahli ibadah ini hendaknya dia menjauhi diri dari riya yang samar ataupun yang terang-terang. Menjauhkan diri dari sifat ujub, yakni beramal hanya karena Allah seraya mengharap pahalanya. Jadi jauh dari penyakit hatinya, harapannya adalah melaksanakan amal soleh itu hanya karena Allah Ta'ala, lillahi ta'ala. Dan merasa takut akan siksa neraka. Tahapan pertama dalam keikhlasan itu berharap agar amal soleh kita, jadi dasarnya adalah amal soleh kita ini akan menghindarkan kita dari keburukan neraka. Dan mudah-mudahan berharapnya adalah mendapatkan balasan terbaik dengan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ini tingkatan yang pertama. Didasari dengan firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah beribadah ya Allah. Wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Tidak ada harapan kepada selain Engkau ya Allah. Nah, kita kan kadang-kadang masih yang kita mulai bukan berharap pertolongan dari Allah dulu, tapi malah cenderung kita mencari solusi dan pertolongan dari hamba-hamba yang tidak punya kuasa. Wajar ya, terkadang wajar karena memang hati kita yang sering berbolak-balik. Saat hati kita dalam kondisi terbaik, maka insya Allah kita jauh dari hal tersebut. Yang kita ingat adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam kondisi yang kadang kalut dengan semua tekanan kehidupan, ya kita tergoda, mungkin terpeleset dalam hati, yang berharap tidak kepada Allah, tapi kepada makhluk. Ada ikhlas tingkatan kedua menurut beliau adalah ikhlasnya para muhibbin, para pecinta Allah. Orang-orang yang mencintai Allah, beramal karena Allah dengan tujuan untuk memuliakan Allah. Kalau yang pertama tadi, ya ikhlasnya karena apa? Karena berharap bahwa amal solehnya nanti akan menyelamatkannya, ya basicnya pada dirinya sendiri. Jadi yang menjadi landasan itu dirinya. Ya Allah, jangan biarkan hamba mendapatkan siksa neraka. Ya Allah, jadikan hamba-hambamu yang nanti dapat surga. Gitu. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua itu berharapnya, ya Allah, aku ibadah karena aku tahu Engkau Maha Mulia, maka aku memuliakanmu dengan ibadah. Ya Allah, hamba bersyukur karena hamba tahu setiap nikmat dan rezeki adalah pemberianmu ya Allah. Jadi bentuknya adalah kecintaan untuk memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dianggap ini ikhlas tingkatan yang kedua yang lebih baik daripada ikhlas yang pertama. Dasarnya bukan mengenai dirinya, tapi dirinya sebagai hamba berusaha menyenangkan Allah. Tidak untuk minta pahala kepada Allah, tidak pula untuk melindungi diri dari siksa neraka, menisbatkan setiap amal perbuatan pada dirinya, sebagaimana perkataan Madullah, seorang perempuan yang bernama Rabi'ah al-Adawiyah, hamba tidak menyembahmu karena takut akan siksamu, wahai Allah, juga bukan karena mengharap akan surgamu, akan tetapi hamba menyembahmu karena ingin memuliakan Engkau, wahai. Hal ini dijelaskan oleh firman Allah yang tadi dengan dasar yang sama. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Menyembah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan selain Allah. Dan yang ketiga, ikhlas ini menurut beliau ikhlasnya arifin, orang-orang arif. Ma'rifat kalau dalam tasawuf, yaitu orang yang mengenal Allah, Tuhannya, bahwa Allah lah yang menggerakkan dan menyiapkan dirinya. Didasari dengan la haula wala quwwata illa billah. Kita dapat duduk bersama di sini kalaulah bukan karena Allah membangunkan kita tadi, maka jauh harap kita bisa duduk bersama di sini. Menurut mereka yang sudah berada pada tahap ini, ya, dirinya dan semua amal solehnya itu tidaklah apa-apa kecuali semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jauh dari kata sombong, merasa lebih mulia, merasa lebih baik dan seterusnya. Meskipun di masyarakat orang tahu kalau beliau ini orang baik dan orang mulia, tapi pandangan-pandangan orang-orang di sekitarnya tidak menjadi tujuan dari harap-harapnya. Beliau orang arif ini, ya, menyadari bahwa dia lemah di hadapan Allah yang Maha Kuat. Merasa bahwa
dirinya bukanlah siapa-siapa di hadapan yang maha mulia. Kemuliaan yang ada yang didapatkan dari pandangan manusia tidaklah lebih baik dari kemuliaan yang nantinya diberikan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Demikian kita memahami bahwa ikhlas itu adalah kewajiban dari setiap amal soleh. Setelah kita lihat, misalnya kita berniat pun belum selesai dengan niat kita nawaitu atau usolli gitu ya. Tapi ternyata kalau kita di sholat itu diajarkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bacaan itu bukan hanya pelengkap sholat, tapi setelah kita coba cerna, pahami betul, Allah mengajarkan kita bahwa amal yang kita lakukan itu serta merta langsung ya menjadi amal yang karena Allah saja, sehingga tidak muncul lagi apa namanya ria, ujub, sum'ah gitu ya, berharap muncul penyakit-penyakit hati yang lain. Dan kita mengetahui bahwa ria adalah haram. Ria kecil disamakan dengan ria itu disamakan dengan syirik kecil. Syirik namanya juga syirik. Syirik menyekutukan Allah. Karena kita meletakkan jabatan kedudukan Allah kepada yang lain selain Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita menjadikan amal soleh itu tujuannya adalah akhirat. Sehingga ada istilah ya, mari beramal lillah. Lillah. Apa itu amal lillah? Amal yang didasari karena Allah Subhanahu wa taala. Lillah. Maka kita ketemu dengan istilah amal ya, ma'allah, bersama dengan Allah. Namun sebelum itu yang paling menguatkan kita adalah kita menyadari bahwa diri kita minallah. Kita yang saat ini duduk, yang ada di sini bergerak hidup, semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita menyadari bahwa diri kita ini adalah makhluk yang memang Allah ciptakan, semuanya akan kembali kepada Allah, maka insya Allah amal soleh kita akan berdasar lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Ma'allah wa minallah wa billah. Nantinya kita berharap bahwa apapun yang kita lakukan bergerak kita billah, dengan dasar ya pertimbangan Allah Subhanahu wa taala. Aku pergi ke pasar billah, dengan Allah insyaallah. Pasarku niatnya sudah lurus, belanjanya yang baik dan seterusnya, digunakan untuk yang baik dan seterusnya karena Allah dan lain sebagainya. Maka sesuai dengan tema, insyaallah setiap amal yang dilakukan lillah akan mendatangkan berkah kebaikan untuk siapa yang melakukan. Wallahu a'lam. Aku qouli hadza astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Muhyiddin yang telah memberikan pencerahannya pada kajian subuh ini. Insya Allah semua amal kita ya didasarkan karena Allah Subhanahu wa taala, dan ya karena Allah Subhanahu wa taala kita tidak ingin mendapatkan pujian dari siapapun, sepertinya dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang telah dijelaskan tadi ya berdasarkan tingkatan ikhlasnya nanti insyaallah. Baiklah, pada bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin, dipersilahkan apabila ada yang ingin dipertanyakan atau didiskusikan. Dimulai dari bapak-bapaknya. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
keseharian kita kerja di tahunan masih. Ini ada tingkatan jadi kata sebaiknya kita gimana berusaha dalam kehidupan manusia lah mana kita pakai tidak tingkatan. Baik, terima kasih. Jadi 3 tingkatan ini tidak lantas ini ya, apa namanya, mana yang harus kita pilih. Disesuaikan dengan kondisi kita masing-masing. Kita mengetahui kondisi kita sampai di tahap mana. Oh, kita masih berada pada ikhlasnya abidin yang kalau beramal masih berharapnya adalah ya Allah, amal ini bisa menyelamatkanku dan seterusnya. Itu kita masih. Atau kita sudah berada ke tahap keduanya, ikhlasnya para orang-orang yang lebih baik daripada itu. Muhibbin, orang-orang yang mencintai Allah. Jadi landasannya adalah karena kecintaan. Lain ya. Kalau kita yang pertama itu kadang-kadang masih ada rasa paksaan. Kalau aku baca ini maka aku akan dapat begini dan seterusnya. Maka aku memaksa diri untuk melakukan ibadah amal soleh. Sedangkan yang kedua, orang yang cinta itu kalau misalnya kita jenguk, kita ini senang dengan Ustadz A. Dia datang ke Linggau, tanpa dipaksa pun kita akan datang menemui beliau untuk mendengarkan nasihat. Beda tingkatannya. Yang pertama, ada ini biar kejenguk anak, gitu ya. Kalau mungkin di sosial gitu kan, di masyarakat, aku datang, jangan kayak uang tidak galak ini dengan aku nih, biar kejenguk anak aku datang. Jadi ada paksaan, masih rasa dipaksa. Sedangkan yang kedua ya, aku memang sengaja, memang nak belah ini berjalan sama niat, karena ada landasan kecintaan kepada Allah. Cobalah kalau kita sholat karena kita memang senang sholat, gitu ya. Akan berbeda rasanya dengan kita sholat hanya sebatas melaksanakannya saja, menggugurkan kewajiban kita saja. Ya. Mungkin yang kemarin jadi nasihatnya Ustaz Murtako tentang menunda-nunda sholat gitu. Itu menjadi asbabnya adalah kita melaksanakannya bukan karena kecintaan, sehingga kita tidak merasa itu penting sekali atau worth it bernilai sekali lah untuk kita, sehingga kita yang kayak lana habis, lana habis baru nak melaksanakan sholat itu kan. Ya berarti barang yang itu bukan menjadi prioritas utama. Akhirnya menjadi sebatas yang penting aku jangan menjadi orang yang meninggalkan sholat sehingga aku masuk neraka karena itu. Bukan. Tapi apakah salah? Tidak juga. Tidak dianggap salah karena memang tergantung kualitas diri. Kadang-kadang kan al-iman yazdad wa yanqus. Ada kalanya kita itu di kondisi yang lom azan, kita lah siap-siap gitu. Lom azan, lah siap-siap. Nah, biasanya ke hari lom azan lah siap-siap. Masya Allah, ada. Karena dia yang azan. Atau ini Iwan ada. Nah, begitu. Dilandasi kecintaan, biasanya sebelum datang waktunya pun kita sudah bersiap. Itu bentuk kecintaan dan seterusnya sampai pada tingkatan yang ketiga tadi, arifin. Orang-orang yang arif itu mengenal, orang yang mengenal Tuhannya, maka amal solehnya adalah billah, bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyamakan kehendak dengan Allah dan seterusnya. Tidak lagi ada sebab, ya sudah, karena kita memang ditakdirkan menjadi hamba yang harus taat, maka kita taat melaksanakannya. Bagaimana bentuknya? Perintah Allah sebetul apapun itu perintah, maka kita lakukan sebagai hamba yang mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Pak ya. Wallahu a'lam. Nah, tadi penjelasannya Pak. Nah, insyaallah. Selanjutnya dari ibu-ibunya dipersilakan. Ada ibu-ibu? Sudah cukup? Alhamdulillah sudah cukup ya. Penjelasannya ini dan sesi diskusinya sudah cukup. Ya, tutup ya. Oh.
Sudah cukup dari bapak-bapaknya? Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Berarti sudah pada penghujung acara kita ya, sudah sesi diskusi sudah kita tutup juga. Marilah kita bersama-sama tutup acara kita ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Khairuddin. Dan juga kita tutup dengan lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara mohon maaf bila ada salah kata pada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.